Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 5 dimanapun kalian berada saat ini, khususnya anak-anak kelas 5 yang berada di Gugus 3, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini kita bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Gugus 3 Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama saya Rospita Tobing, biasa dipanggil Mem Ita. Mem Ita mengajar di SD Advent yang beralamat di Jalan Pulasaren nomor 1 Kota Cirebon. Saat ini pembelajaran kita adalah tematik. Materinya adalah tema 1, subtema 3. Untuk mengawali pembelajaran kita pada saat ini, Mem Ita mengajak anak-anak yang berada di rumah supaya kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak yang berada di rumah, sekedar mengingatkan kembali pembelajarannya masih dengan Mem Ita, Rospita Tobing sebagai guru kelas 5 yang mengajar di SD Advent Cirebon. Hal pertama yang Mem Ita mau tekankan untuk anak-anak saat ini adalah bagaimana cara kita untuk mencegah upaya pencegahan COVID-19 supaya kita jangan sampai terpapar. Dalam hal ini, Mem Ita akan dengung-dengungkan semboyan 5M yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah untuk kita. 5M itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah memakai masker. Anak-anakku, selalu pakai masker kemanapun kalian pergi. Memakai masker harus dengan cara yang betul. Bagaimana memakai masker yang betul? Masker harus menutupi mulai dari hidung kita sampai ke dagu, kemudian dikaitkan di telinga dengan betul. Ya, dan saat ini memang betul kita dianjurkan untuk memakai masker 2 lapis. Tidak menjadi masalah karena kita mencegah penularan COVID-19. Yang kedua, cara yang kedua, M yang kedua adalah mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Jadi bukan hanya sekedar mencuci tangan, tetapi mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Kenapa harus memakai sabun? Anak-anakku, ketika kita mencuci tangan memakai sabun, maka kuman-kuman yang ada di tangan kita, virus yang ada di tangan kita akan rontok. Jadi penting sekali M yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir memakai sabun. Yang ketiga, social distancing, jaga jarak. Saat ini kita dianjurkan menjaga jarak berapa nak? Antara 1,5 meter sampai 2 meter. Kita harus jaga jarak, social distancing. M yang keempat, tidak kumpul-kumpul, menjauhi kerumunan. Anak-anak yang berada di rumah, dan kita ingatkan ya, tidak kumpul-kumpul dulu, jauhi kerumunan untuk meminimalisir penularan virus COVID-19. Dan M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Apa ya maksudnya mengurangi mobilitas? Artinya adalah mengurangi bepergian, mengurangi keluar-keluar. Memang
saat ini yang paling aman kita lakukan adalah stay at home, di rumah saja. Itulah sebabnya saat ini pun kita melakukan pembelajaran belajar dari rumah. Supaya apa? Kita bisa menolong diri kita dan orang lain memutus mata rantai virus COVID sehingga negara kita kembali normal seperti sedia kala. Baiklah anak-anak kita yang berada di rumah, materi kita saat ini adalah tema 1. Apa itu tema 1? Organ gerak manusia. Subtema 3 yaitu lingkungan dan manfaatnya. Sebelum kita masuk ke materinya, anak-anakku, tolong ya, siapkan dulu alat tulis dan buku tulisnya. Ya, tapi Mem Ita yakin tadi anak-anak pasti sudah siapkan terlebih dahulu. Karena sudah tahu hari ini ada pembelajaran. Dan kita yakin anak-anak kelas 5 luar biasa. Kita lanjut. Dalam pembelajaran tema kita kali ini, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Dan yang ketiga, menjelaskan. Setelah mempelajari pembelajaran kita hari ini, diharapkan anak-anak kelas 5 mampu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Ayo anak-anak, dari tujuan pembelajarannya, anak-anak pasti sudah paham ini. Kira-kira muatan pelajaran apa ya yang akan kita pelajari pada saat ini? Ayo, betul sekali. Ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama adalah PPKN. Yang kedua, IPS, ilmu pengetahuan sosial. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan alam. Baiklah anak-anakku yang di rumah, ayo. Tahukah kamu, tahu nggak kamu, bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 271.349.889 penduduk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mungkin anak-anak pernah mendengar lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Disitulah 271.349.889 penduduk Indonesia tersebar. Penduduk Indonesia yang sangat banyak itu anak-anak menganut banyak sekali agama. Kalau kita katakan banyak sekali kurang tepat ya. Menganut agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Ya, penduduk Indonesia yang banyak itu menganut agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Oke, mari kita berpikir, apa saja ya kira-kira agama yang diakui di Indonesia? Anak-anak di rumah tahu nggak agama apa saja yang diakui di Indonesia? Ada berapa yo? Siapa yang bisa jawab? Ya, betul. Ada 6. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, Katolik. Yang ketiga, Protestan. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Buddha. Dan yang keenam adalah Konghucu. Anak-anak, selain terdiri penduduk Indonesia, selain menganut agama dan keyakinan yang berbeda-beda,
penduduk Indonesia yang banyak itu juga terdiri dari kurang lebih 1.340 suku bangsa yang hidup berdampingan. 1.340 suku bangsa yang hidup berdampingan. Itu kurang lebih ya anak-anak ya. Nah, bagaimana caranya agar seluruh rakyat Indonesia dapat hidup berdampingan? Bagaimana caranya? Penduduk Indonesia itu kan banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana supaya bisa hidup berdampingan dengan damai? Caranya adalah mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Mengamalkan, melakukan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nilai-nilai apa saja yang ada dalam Pancasila? Mari kita lihat. Di gambar, anak-anak bisa perhatikan, ada apa itu? Lambang negara kita. Betul sekali. Di belakangnya ada bendera kita. Lambang negara kita Garuda Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat dari kelima sila-silanya. Walaupun di dalam Pancasila, anak-anak ya, ada 5 sila, tetapi kelima sila ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh yang saling berhubungan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita akan melihat satu persatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang emas. Apa yang diajarkan oleh ketuhanan yang Maha Esa kepada kita? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengajari kita untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Apa hanya itu? Tidak. Apalagi? Kita harus membina kerukunan antar umat beragama. Kita harus membina kerukunan antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah mata rantai yang bersatu, tidak terputus. Apa yang diajarkan? Apa nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua? Yang pertama adalah mengakui. Kita harus mengakui bahwa semua orang sama kedudukannya sebagai warga negara. I'm Indonesia. Saya warga negara Indonesia. Anak-anak yang berada di rumah juga warga negara Indonesia. Dan kita semua sama kedudukannya sebagai warga negara. Walaupun kita guru, anak-anak siswa, tapi kedudukan kita sama-sama warga negara Indonesia. Yang kedua, menolong teman, tetangga, atau orang lain yang terkena musibah dengan ikhlas. Kata kuncinya di situ. Menolong dengan ikhlas. Itu yang diajarkan oleh sila kedua kepada kita. Yang ketiga adalah memberikan bantuan. Bantuannya berupa apa? Apa yang ada pada kita. Boleh dana atau uang, pakaian, makanan. Bahkan mungkin kalau kita tidak punya dana, tidak punya uang, tidak punya makanan, kita bisa menyumbang apa? Memberikan bantuan berupa apa? Tenaga kita kepada orang yang membutuhkan, kepada korban bencana alam. Saat ini kita bersyukur. Di tengah-tengah pandemi yang ada sekarang ini, banyak sekali tangan-tangan yang dengan rela saling menolong. Ini buktinya bahwa rakyat Indonesia
sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Apa yang diajarkan? Apa yang harus kita lakukan untuk mengamalkan nilai-nilai dari sila ketiga Pancasila? Yang pertama adalah mengembangkan sikap cinta tanah air. Cinta tanah air harus dipupuk sejak kecil. Kalau anak-anak di sekolah, kita sudah sebelum pandemi ya tentunya ya, kita sudah mengikuti upacara penaikan bendera setiap hari Senin. Mungkin saat PJJ seperti ini, kita masih melakukan upacara secara virtual. Tidak masalah. Di sana kita dilatih untuk mencintai negara kita. Mencintai negara kita bisa juga kita lakukan dengan membeli produk-produk dalam negeri. Yang kedua, yang diajarkan oleh sila ketiga, nilai-nilai yang perlu kita amalkan adalah rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Berikutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini? Yang pertama adalah kita mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan satu permasalahan. Anak-anak, seberapa sering ketika ada satu masalah kita berembuk, tidak main hakim sendiri, itu salah. Itu bukan ajaran Pancasila. Sila keempat, nilai yang diajarkan kepada kita adalah ketika ada satu persoalan, ada satu masalah, kita diajarkan untuk mengutamakan musyawarah, berembuk, berdiskusi, mencari jalan keluarnya. Dan yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain. Sering kita maunya saya maunya begini. Tidak, sayangnya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Sila keempat mengajarkan kita untuk tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Padi dan kapas. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam sila kelima? Yang pertama adalah berlaku adil terhadap semua orang. Anak-anak di sekolah dengan teman harus berlaku adil. Bukan hanya dengan teman, dengan adik, dengan kakak, dengan teman harus berlaku adil. Yang kedua adalah memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Tidak membeda-bedakan. Mau apapun sukunya, apapun agamanya, ketika dia membutuhkan pertolongan sebagai warga negara yang baik, kita memberikan pertolongan tanpa pilih kasih. Dan yang ketiga adalah, ini sangat penting, tidak menutupi kesalahan yang dilakukan oleh teman. Ayo anak-anak yang ada di rumah, pernah tidak temannya salah, ditanya sama ibu guru, siapa yang salah? Anak-anak tunduk, tidak berani mengatakan kebenaran adalah kebenaran. Ditutup-tutupi kesalahan temannya, supaya apa? Aduh, aku takut dimusuhin. Sebagai warga negara yang baik, sila kelima mengajarkan kepada kita tidak menutupi kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Anak-anakku, ini adalah lambang dari 5 sila yang ada dalam Pancasila. Kita ulang sedikit. Sila pertama, apa lambangnya? Bintang. Sila kedua, mata rantai. Sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Sila kelima, padi dan kapas.
kelima sila dalam Pancasila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Mereka merupakan satu kesatuan. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Sila kedua menjiwai sila pertama, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Tidak bisa dipisah-pisahkan, saling berhubungan dan terkait. Nah, anak-anakku, Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita tempati ini saat ini adalah suatu negara yang sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki negara yang kaya dengan sumber daya alam. Mari kita lihat sekilas tentang keadaan geografis negara kita. Negara Indonesia secara geografis letaknya, ya, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua. Benua apa? Asia dan Australia. Dan dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Mari kita lihat peta yang ada di layar anak-anak. Yang berada di persilangan, anak-anak mungkin bisa melihat lebih dekat lagi, posisi silang Indonesia terletak di antara dua benua, atas Asia, bawah Australia, kemudian dua samudra, Hindia dan Pasifik. Sehingga posisi negara kita berada dalam posisi silang. Ya, apa akibatnya kalau posisi negara kita berada dalam posisi silang? Anak-anak bisa amati peta yang ada di layar anak-anak masing-masing. Akibatnya adalah negara kita tercinta Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Ini menjadi satu hal yang patut kita syukuri. Negara kita menjadi jalur perdagangan yang dilewati oleh jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Sebagai rakyat Indonesia yang baik, kita perlu tahu, selain dilalui oleh jalur perdagangan dan pelayaran dunia, karena posisi negara kita yang berada di posisi silang, karena diapit oleh dua benua dan dua samudra, masih ada loh anak-anak julukan yang diberikan untuk negara kita. Julukan apa saja? Yang pertama adalah Indonesia disebut negara maritim. Kenapa Indonesia disebut negara maritim? Karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Lebih luas wilayah perairan Indonesia dibandingkan dengan wilayah daratannya. Itu yang pertama, negara maritim. Julukan yang kedua, Indonesia disebut juga negara kepulauan. Kenapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena Indonesia memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kalau anak-anak ingat kata-kata dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Negara kepulauan memiliki ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Julukan yang ketiga, Indonesia disebut juga negara agraris. Kenapa? Karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada bidang pertanian. Saya bangga sebagai orang Indonesia. Kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Jadi ada 3 julukan yang diberikan kepada negara kita. Yang pertama tadi apa? Negara maritim. Yang kedua, negara kepulauan. Yang ketiga, negara agraris. Nah, apa pengaruh kondisi geografis Indonesia
Di awal tadi, Mem sudah jelaskan bahwa negara kita kondisi geografisnya diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Apa pengaruhnya kondisi geografis itu sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat? Apa pengaruhnya kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang tadi di awal terhadap kehidupan sosial masyarakat? Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah komunikasi dan interaksi menjadi lebih mudah. Mengapa? Kemajuan teknologi. Kalau kita lihat belakangan ini, teknologi berkembang dengan pesat. Dan kita sekarang begitu merasakan pentingnya teknologi. Dengan stay at home, belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh, teknologi yang kita butuhkan. Termasuk komunikasi pembelajaran kita saat ini menggunakan teknologi. Komunikasi, interaksi menjadi lebih mudah karena kemajuan teknologi. Yang kedua adalah adanya keragaman adat dan budaya setiap daerah. Tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia memiliki keragaman adat dan budaya. Yang ketiga adalah terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai dari pulau yang lain, dari daerah yang lain, bahkan dari negara lain. Terjadi perubahan perilaku. Ya anak-anak, kita khususnya anak-anak yang berada di rumah, sebagai warga negara Indonesia yang masih memiliki perjalanan yang panjang untuk masa depan, apa modal anak-anak? Anak-anakku, sebagai anak-anak Indonesia supaya bisa mengejar cita-cita, mencapai cita-cita anak-anak, menjaga keutuhan negara kita ini, apa modal anak-anak? Anak-anak harus memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Bagaimana caranya memiliki tubuh yang kuat dan sehat? Apa yang dimaksud dengan tubuh yang kuat dan sehat? Anak-anakku, tubuh yang kuat dan sehat memiliki otot dan tulang yang sehat dan kuat. Ketika kita memiliki tubuh yang kuat, otot dan tulang yang sehat dan kuat, maka kita dapat melakukan aktivitas kita. Anak-anak dapat melakukan proses pembelajaran, mama dan papa bisa melakukan pekerjaan. Anak-anak pasti kebayang ya, kalau kita tidak memiliki tubuh yang sehat. Aduh, mau melakukan apapun susah. Jaga kesehatanmu sayang. Ya, supaya kita memiliki otot dan tulang yang sehat dan kuat, kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Otot dan tulang yang sehat dan kuat. Muncul pertanyaan, Melita, memang ada yang otot dan tulang yang tidak sehat dan tidak kuat? Ada sayang. Mari kita lihat ke pembelajaran selanjutnya. Kali ini Melita akan menjelaskan macam-macam kelainan pada tulang ya, bone yang ada di dalam tubuh kita. Tulang sebagai organ gerak pasif. Apakah ada kelainan pada tulang? Ada. Ini kita pelajari supaya tidak terjadi pada kita. Apa kelainan tulang yang pertama? Yang pertama adalah fraktura atau biasa disebut patah tulang. Ya, apa itu patah tulang? Patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan. Jadi sebenarnya tulangnya tidak bermasalah, bone-nya tidak bermasalah, tetapi ketika dia mengalami kecelakaan, tulang itu bisa patah. Mungkin dia jatuh dari kendaraan bermotor, ya kan? Sehingga terjadi fraktura atau patah tulang. Gambarnya seperti ini. Ya, anak-anak boleh dilihat ke gambar yang kita sudah tampilkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Apa itu osteoporosis?
Osteoporosis itu adalah keadaan di mana tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Tubuh tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Mari kita lihat gambarnya. Di sana ada tulisan healthy bone. Itu adalah tulang yang sehat. Kalsium yang ada dalam tulang itu padat, saling berdekatan, padat bentuknya. Sehingga ketika dia padat, maka tulang itu akan menjadi kuat. Berbeda dengan yang ada di sebelahnya yang berwarna coklat. Itu adalah osteoporosis. Kalsium yang ada dalam tulang itu mulai menipis sehingga kalsiumnya renggang-renggang, berjarak sehingga mudah terjadi kecelakaan atau mungkin patah tulang. Yang ketiga adalah fisura. Fisura itu adalah retak tulang. Kalau tadi fraktura, patah tulangnya. Kalau ini fisura, tulangnya retak. Ya, tulang retak itu bisa terjadi juga akibat kecelakaan. Mungkin anak-anak pernah melihat temannya memakai gips ya, yang putih, yang suka digendong begini. Ya, bisa jadi tangannya retak atau patah. Itu salah satu cara supaya tangannya tidak bergerak. Mari kita lihat gambarnya. Gambar yang kita tampilkan di kaki. Ya, ini adalah contoh fisura atau retak tulang yang terdapat di kaki. Jadi tulangnya retak. Yang berikutnya adalah lordosis. Ya, lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah. Sehingga tulang belakang melengkung dan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Yuk sayang, lihat contoh gambarnya. Lordosis. Ingat anak-anak, kenapa terjadi lordosis? Sikap duduk yang salah. Bagaimana sikap duduk yang benar? Nanti kita akan tunjukkan gambarnya ya setelah ini. Ini adalah lordosis. Tulang belakang melengkung sehingga kepala tertarik ke belakang. Jadi posisi badannya seperti yang ada pada gambar. Yang kelima adalah skoliosis. Skoliosis masih merupakan kelainan tulang yang terjadi karena posisi sikap duduk yang salah. Kembali kita diingatkan, sudah benarkah cara duduk anak-anak? Sudah benarkah cara duduk kita? Skoliosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke samping sehingga badan akan bengkok dan membentuk seperti huruf S. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Ya. Tulang belakang melengkung ke samping sehingga badan akan bengkok seperti huruf S. Namanya skoliosis. Yang keenam, kifosis. Kifosis sama. Terjadi karena sikap duduk yang kurang tepat sehingga membungkuk dan tulang belakang membengkok ke belakang. Perhatikan gambarnya. Kifosis, lordosis, skoliosis itu kita bisa hindari. Dengan cara apa? Duduk yang betul. Ya, anak-anak, mari kita lihat seperti apa sih posisi duduk yang betul. A itu adalah kelainan tulang yang disebut kifosis. B lordosis. C skoliosis, badannya seperti membentuk huruf S. Dan yang D adalah cara duduk yang benar. Ayo anak-anak di rumah, 2 menit. Dan kita kasih waktu untuk mempraktekkan cara duduk yang benar. Posisinya duduk yang betul. Anak-anak bisa praktekkan di rumah ya. Ya, sudah bisa? Jangan hanya kali ini, seterusnya. Karena tulang anak-anak masih dalam tahap pertumbuhan. Jadi, anak-anak harus membiasakan sikap duduk yang betul. Nah, ini adalah keseluruhan gambar yang kita tampilkan yang merupakan kelainan pada tulang selaku organ gerak pasif. Apa saja yang pertama? Fraktura atau patah tulang, osteoporosis,
fisura atau retak tulang, lordosis, skoliosis, dan yang terakhir kifosis. Berikutnya adalah kelainan pada otot. Tadi kita sudah paham nih, apa saja kelainan pada tulang. Tulang selaku alat gerak pasif, kita sudah paham. Sekarang kita mau lihat apa saja kelainan pada otot. Otot selaku organ gerak aktif. Yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi. Apa sih hipertrofi, kan? Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi kuat karena sel-sel otot diberi kegiatan atau aktivitas yang berlebihan secara terus-menerus. Otot kita itu diberi kegiatan, diberi aktivitas yang berlebihan secara terus-menerus. Mari kita lihat gambarnya. Yang kecil, merah yang kecil, itu adalah otot normal. Yang merah agak besar membengkak itu adalah hipertrofi. Kenapa? Karena ototnya diberi kegiatan, diberi aktivitas yang berlebihan terus-menerus. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar berikut ini. Nah, badannya bagaimana nih? Berotot. Kenapa badan Bapak yang ada di gambar itu bisa seperti itu? Anak-anak mungkin pernah lihat, dia latihan barbel, diangkat, dan bisa 5 kilo, nambah 10 kilo, 15 kilo, dipaksa, akhirnya apa? Ototnya membesar. Ya anak-anak ya, namanya adalah apa tadi? Hipertrofi. Yang kedua, kelainan otot. Yang kedua adalah atrofi. Atrofi adalah kebalikan dari hipertrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil dan lemah karena adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Mari kita lihat gambarnya. Di sana ada normal muscle, itu adalah otot normal, tetapi atrophic muscle itu adalah otot yang terkena atrofi. Biasanya itu terjadi karena seseorang sakit dalam waktu yang lama, terbaring terus di tempat tidur, pasti otot-ototnya mengalami hal seperti itu. Yang ketiga adalah stiff. Stiff adalah kaku leher. Bagus ya namanya stiff, kaku leher. Kaku leher atau stiff merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Ya, menghentak, ada gerakan yang menghentak secara tiba-tiba, atau misalkan anak-anak suka gini ya, apa sih gini tuh, membunyikan leher, peletok gitu kan. Kalau sudah bunyi senang sekali, kalau belum bunyi dipaksa peletok gitu kan, ada bunyinya kan, tiba-tiba aduh leherku kaku. Nah itu namanya stiff, seperti pada gambar yang kita berikan ya. Yang keempat adalah tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani yang mengakibatkan otot menjadi kejang-kejang. Ini sangat mengerikan. Diakibatkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani, sehingga ketika seseorang terkena tetanus karena ada bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya, maka ototnya itu akan kejang-kejang. Anak-anak kita yang berada di rumah, ini adalah gambar secara keseluruhan contoh dari kelainan pada otot. Yang pertama tadi adalah apa? Hipertrofi. Yang kedua, atrofi. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Dan yang keempat adalah tetanus. Baiklah, anak-anak kita yang berada di rumah, kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Tidak terasa ya? Dan kita yakin anak-anak di rumah serius sekali mendengarkan penjelasan kita. Kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran. Apa sih yang jadi kesimpulan pembelajaran kita saat ini? Yang pertama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Kehidupan kita dapat nyaman, tentram. Yang kedua, kondisi geografis akan mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat
Indonesia. Dan yang ketiga adalah kelainan dapat terjadi pada organ gerak pasif, yaitu tulang, dan organ gerak aktif, yaitu otot. Apa saja kelainannya? Tadi Memita sudah bahas di awal tadi. Nah, anak-anak Memita, pembelajaran kita selesai. Ayo, ya, anak-anak, Memita kasih berikan penugasan, ya. Memita berikan penugasan. Nanti anak-anak di rumah kerjakan penugasan ini, kemudian dilaporkan ke gurunya masing-masing. Ya, dilaporkan ke gurunya masing-masing. Karena pembelajaran kita kali ini diikuti oleh gugus 3 Kecamatan Lemah Mumbuk, Kota Cirebon. Apa penugasannya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah deskripsikan hal-hal sederhana yang dapat kamu lakukan sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Anak-anak jelaskan hal-hal apa yang bisa anak-anak lakukan secara sederhana saja, ya, sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Yang kedua, tuliskan faktor positif dan faktor negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia di bidang transportasi. Di bidang transportasi ya anak-anak ya. Apa saja faktor positif dan negatifnya. Dan yang terakhir, uraikan secara singkat cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Paham ya anak-anak ya? Jika anak-anak mengalami kesulitan, ada yang kurang paham, silakan anak-anak menghubungi gurunya masing-masing ya. Nah, anak-anakku yang di rumah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Dan kita ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak memahami penjelasan kita. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini, kembali kita akan mengajak anak-anak untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.